Hai guys, jumpa lagi di channel Yande Life yang kini sedang ada di Kompleks Pura Besakih. Besakih adalah bukan pura tunggal, Besakih adalah kompleks 26 pura yang ada dalam kawasan salah satu lereng dari Gunung Agung. Salah satu pura tersebut adalah Pura Gelap. Vlog ini akan menampilkan perjalanan jalan kaki menanjak menuju ke Pura Gelap dan suasananya. Jika berangkat dari gedung parkir kawasan Pura Besakih, perjalanan ini dengan jalan kaki menempuh waktu sekitar 20 hingga 30 menit dengan jarak sekitar 1,4 km. Vlog ke Pura Gelap ini dibuka dengan start dari Pura Penataran Agung. Untuk vlog perjalanan jalan kaki dari gedung parkir hingga ke Pura Penataran Agung, klik linknya di atas. Channel Yande Life telah terlebih dahulu menyelesaikan persembahyangan di Pura Penataran Agung, pura yang merupakan pusat dari semua pura yang ada dalam kawasan Besakih. Setelah dari Pura Penataran Agung, lanjut jalan kaki untuk ke Pura Gelap yang letaknya di sebelah atas. Dilihat dari peta ini, Pura Pengubengan adalah pura yang letaknya paling tinggi di dalam kawasan Pura Besakih. Keluar dari Pura Penataran Agung dengan cara menuruni deretan anak tangga yang ikonik ini. Setelah itu, naik kembali ke atas melalui deretan anak tangga yang ada di samping kanan. Oke guys, kita mulai jalan menanjak menuju ke Pura Gelap yang ada di sebelah atas dari Pura Penataran Agung Besakih. Sebelum naik lebih tinggi, mohon bantuannya guys untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar channel Yande Life makin semangat untuk mengupload video jalan-jalan. Dan kalian juga nggak ketinggalan update dari video Yande Life. Terima kasih. Dalam perjalanan naik mendaki menuju ke Pura Gelap, kita melewati pura-pura lain di dalam kawasan Pura Besakih ini. Cuaca sore ini sekitar jam 5-an sore, adem. Ini berbeda dengan di siang harinya, sebelum jam 3 sore, saat itu hujan turun dengan lebat di dalam kawasan Pura Besakih. Di sebelah kiri adalah pura pusat dari kawasan Pura Besakih ini, Pura Penataran Agung. Di sebelah kiri adalah pintu masuk ke dalam mandala atau area persembahyangan Pura Penataran Agung. Kita masih lanjut jalan kaki naik ke atas ke Pura Gelap. Yang jadi pertanyaan adalah barangkali kenapa namanya Pura Gelap? Apakah suasana pura benar-benar gelap? Ataukah semua bangunan di sana berwarna gelap? Kita akan sama-sama lihat ya sampai tiba di atas di Pura Gelap. Di cuaca sore hari ini yang cerah namun tetap adem, puncak Gunung Agung terlihat dengan jelas. Jalan yang ada ke kiri ini adalah jalur untuk ke Pura Batu Madeg. Nanti setelah selesai dari Pura Gelap, kita akan ke Pura Batu Madeg. Jalur inilah yang akan dilalui. Gunung Agung beserta puncaknya masih terlihat jelas sampai di ketinggian ini. Belum ada awan yang menutupi kembali puncaknya.
Selain rombongan pemedak atau umat Hindu yang akan tampil atau sembahyang di pura, ada juga sejumlah wisatawan asing yang mengunjungi pura-pura ini. Dalam perjalanan ini ada satu anggota rombongan yang kembali mengalami kelelahan. Jadi kita istirahat di sini sambil membeli minuman segar, air kelapa. Harganya di sini semua normal ya, tidak ada harga yang aneh-aneh atau masih dalam batas wajar. Di pertigaan ini kita ketemu dengan jalan kecil yang lurus terus naik ke atas. Itu adalah jalur menuju ke Pura Pengubengan dan Pura Tirta Pingit yang masih masuk kawasan Pura Besakih yang letaknya jauh di ketinggian. Kita belok kanan saja untuk ke Pura Gelap yang sudah terlihat di sebelah kiri ini. Inilah Pura Gelap. Kita sampai di sini di tangga ini sekitar pukul 17.20 sore. Oke guys, setelah melewati deretan anak tangga yang jumlahnya cukup banyak, kita sampai di bagian yang lebih tinggi ini. Bagian lahan datar di sini namanya istilahnya ya, Niste Mandala. Kita akan naik tangga lagi dan melewati Candi Bentar untuk masuk ke bagian selanjutnya. Bagian yang kedua namanya Madya Mandala. Kita sudah sampai di bagian Madya Mandala dari Pura Gelap. Satu mandala lagi namanya Utama Mandala. Nanti ya setelah ini. 3 mandala tadi adalah konsep penting dalam tata letak dan arsitektur yang sangat umum dijumpai di pura-pura di Bali. Oke, kita udah di Pura Gelap, tapi bukan di bagian paling atas. Kita akan lanjut jalan kaki ke atas ke yang lebih di atas lagi. Sekarang kita akan masuk ke mandala ketiga, mandala utama atau Utama Mandala. Utama Mandala adalah tempat persembahyangan pada suatu pura itu sendiri. Saat kita datang, sudah ada persembahyangan yang sedang berlangsung dan prosesnya belum selesai. Jadi rombongan kita ngantri dulu, kita istirahat sebentar. Kita akan melakukan persembahyangan pada gelombang berikutnya. Persembahyangan dari rombongan kita sudah hampir selesai, tinggal menyisakan Nunas Tirta. Oke, untuk menjawab pertanyaan kenapa namanya Pura Gelap, padahal di sini warna-warna yang ada di pura itu adalah warna-warna yang biasa dijumpai di pura-pura lain di Bali. Kata gelap sendiri berasal sebenarnya dari bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno, yaitu dari kata klap yang artinya petir atau kilat atau sumber sinar atau energi yang menyinari alam semesta. Nah, ada evolusi pengucapan lambat laun kata klap menjadi gelap.
Persembahyangan di Pura Gelap sudah usai. Kita sekarang menuruni beberapa anak tangga untuk melanjutkan perjalanan persembahyangan ke pura berikutnya, yaitu ke Pura Batu Madeg yang masih dalam satu kawasan kompleks Pura Besakih. Simak nanti videonya melalui link yang ada di atas kalau sudah ready. Sebagai informasi, sebelumnya kita meninggalkan Pura Penataran Agung sekitar jam 5 sore dan kita sekarang meninggalkan Pura Gelap sekitar jam 6 sore. Demikianlah vlog tentang Pura Gelap Besakih. Sampai jumpa pada vlog-vlog berikutnya. Jangan lupa ya guys untuk subscribe channel ini. Terima kasih.